Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Setelah berbulan-bulan kita kuliah online ya, berbulan-bulan tidak tatap muka di kelas. Mudah-mudahan Anda sekalian masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan, masih tetap semangat juga dalam mengerjakan tugas, kemudian masih tetap semangat juga untuk memperoleh IPK terbaik. Nah, sebelumnya saya mengucapkan minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dalam proses mengajar pasti saya banyak salahnya, entah itu tutur bahasa, kemudian cara menjelaskan yang kurang dimengerti, dan juga keterlambatan dalam memberikan respon tugas terutama ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memaafkan ya. Jadi tolong dimaafkan lahir dan batin. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai PPh pasal 21. Di pertemuan sebelumnya kita ini sudah belajar PPh 21 tapi untuk karyawan tetap. Nah, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi PPh pasal 21 tapi untuk bukan karyawan. Nah, nanti kalau misalnya kalian menghadapi kendala atau tidak mengerti dalam memperhatikan pemaparan saya, kemudian juga mengalami kendala dalam mengerjakan tugas, Anda sangat boleh bertanya kepada saya, baik di Google Classroom. Tapi kalau misalnya responnya terlambat di Google Classroom, Anda juga boleh langsung WhatsApp saya, biar responnya lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang mengalami kendala dalam perkuliahan, jangan ragu untuk menanyakan secara langsung kepada saya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, kali ini kita akan bahas PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Nah, di materi sebelumnya kita telah mempelajari PPh 21 tapi untuk karyawan tetap ya. Sebagai pengingat, saya akan menjelaskan kembali mengenai PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah untuk pegawai atau karyawan tetap, di mana tarifnya mengikuti pasal 17, mulai dari 5%, 15%, 25%, dan 30%. Kemudian, ada juga PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Bisa wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, atau bisa juga karyawan yang tidak tetap atau karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan tapi statusnya bukan karyawan tetap. Nah, ini ada sedikit perbedaan di mana tarif pasal 17-nya ini ada yang hanya menggunakan lapisan pertama yaitu 5%, ada juga yang menggunakan lapisan tarifnya sama dengan pegawai tetap yaitu mulai dari 5, 15, 25 sampai 30%. Nah, ada juga yang tarif pasal 17-nya dari 0%, 5%, dan 15%. Nah, bagaimana penggunaan tarif ini? Kita akan runtut satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Ingat, kuncinya adalah tidak tetap, kemudian dibayarkan secara bulanan. Nah, bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000, maka besarnya penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Atau cara menghitung PPh 21-nya adalah penghasilan bruto kurangi PTKP dikali tarif. Nah, jika ada suatu karyawan bekerja di suatu perusahaan dengan status pegawai tidak tetap, jika penghasilan 1 bulan lebih dari 4.500.000, maka perhitungan pajaknya sama dengan pegawai tetap. Dimulai dari menghitung penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, dikurangi PTKP, dan dikalikan tarif pasal 17. Nah, yang berlaku yang ini dari 5%,
15%, 25%, dan 30%. Jadi yang kalau misalnya ada karyawan tidak tetap yang digaji bulanan, yang gajinya lebih dari 4.500.000, maka Anda tinggal lakukan perhitungan yang sama dengan pegawai tetap. Ini ada di chapter sebelumnya ya, jadi saya tidak akan menjelaskan ulang karena perhitungannya sama. Oke, selanjutnya adalah atas penghasilan yang diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan uang saku harian. Sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, maka hanya menggunakan tarif lapisan pertama, yaitu sebesar 5%, ya. Syaratnya kalau menggunakan tarif 5% adalah jumlah penghasilan bruto sehari yang lebih dari 450.000. Oke, itu syaratnya ya. Nah, kalau misalnya penghasilan kumulatifnya ini kan dibayarkannya harian ya, harian, mingguan, borongan, tapi jika diakumulasikan dalam 1 bulan telah melebihi 4.500.000, maka perhitungannya adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya. Oke. Kemudian ada lagi nih, jika penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21-nya dihitung dengan menerapkan tarif PPh pasal 17 atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Oke, saya gambarkan ya biar kalian nggak terlalu bingung. Ini adalah penghasilan upah harian, mingguan, atau borongan. Pakai tarif PPh pasal 17, tapi tarifnya kita bagi 3. Oke, saya beri garis. Yang pertama, jika lebih dari 450.000 per hari, maka tarifnya adalah 5%. Tapi kalau jumlah kumulatif 1 bulan adalah lebih dari 4.500.000, maka penghasilan bruto kurangi PTKP. Gini ya, tarifnya adalah 5% dikali penghasilan bruto kurangi PTKP. Nah, kalau misalnya kumulatifnya 1 bulan lebih dari 10.200.000, maka tarifnya ikut PPh tarifnya ikut pasal 17, yaitu mulai dari 5%, 15, 25, kemudian 30. Oke, ini ya, ini untuk upah harian, mingguan, dan borongan. Kalau misalnya dia bekerja 1 hari ternyata penghasilannya lebih dari 450.000, maka pakai yang ini. Oke. Kalau misalnya dia bekerja dalam 1 minggu ternyata penghasilannya lebih dari 4.500.000, maka dia berhak mengurangi PTKP ini ya. Nah, ternyata kalau misalnya dia bekerja dalam 1 bulan penghasilan kumulatifnya lebih dari 10.200.000, maka perhitungannya sama dengan pegawai tetap, pakai yang ini. Oke, biar lebih ngerti kita langsung masuk ke soal ya.